Prinsip dasar asas kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 1338 KUH Perdata, jungto pasal 1320 KUH Perdata, maka hakim atau pengadilan berwenang untuk menilai dan menyatakan apakah suatu perjanjian atau kontrak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat atau terdapat penyalahgunaan keadaan atau undue influence. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata tidak lagi bersifat absolut. Oleh karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum atau legal interpretation atau yurisdiksi interpretasi untuk meneliti dan menilai serta menyatakan, misalnya, apakah kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya karena terdapat unsur paksaan, penipuan, atau pengaruh yang tidak semestinya atau penyalahgunaan keadaan. Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka terdapat beberapa asas yang mempunyai hubungan kausalitas dan tidak terpisahkan antara asas yang satu dengan asas yang lain, yang meliputi antara lain satu, asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratan perjanjian tersebut, menentukan bentuk perjanjian, apakah bentuknya tertulis atau lisan, dan sebagainya. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari buku 3 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja menyampingkannya kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau antara para pihak, maka jelaslah kesepakatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Ketiga, asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Berkaitan dengan asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak atau kedua belah pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Keempat, asas itikat baik atau goede trouw. Ketentuan tentang asas itikat baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata
yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak yang terkait atau yang terlibat dalam perjanjian, misalnya kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari masing-masing pihak. Asas itikat baik terbagi menjadi dua macam atau dua jenis, yakni itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Itikat baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan itikat baik mutlak adalah itikat baik yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Penilaian tidak boleh bersifat memihak, tetapi harus menurut norma-norma yang objektif. Kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUA Perdata dan pasal 1340 KUA Perdata. Pasal 1315 KUA Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUA Perdata menegaskan, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Selain kelima asas di atas, perlu dikemukakan pula, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985, maka asas-asas dalam hukum perjanjian kemudian diperluas lagi menjadi satu, asas kepercayaan; kedua, asas persamaan hukum; ketiga, asas keseimbangan; keempat, asas kepastian hukum; kelima, asas keseimbangan; keenam, asas moral; ketujuh, asas kepatutan; kedelapan, asas kebiasaan; dan asas perlindungan. Demikian uraian singkat dari saya mengenai pengertian dasar dari fenomena asas kebebasan berkontrak. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami bersama dalam membuat kontrak atau kerjasama.